Ada 2 poin itu. Ada 2 poin yang perlu saya respon. Yang dimaksud dengan meningkatkan ketakwaan itu sendiri, maknanya dalam bahasa Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Tetapi lucunya seringkali di baliho atau di latar belakang saya ceramah meningkatkan kewaspadaan dan ketakwaan. Takwa itu waspada, preventif. Karena kata takwa itu berasal dari kata wiqayah, wawu, qaf dan ya, waqayaqi wiqayatan, al wiqayatu khairun minal ilaj. Peribahasa. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Preventif itu adalah bukan mengatasi persoalan, tapi menghindari jangan sampai muncul persoalan. Kalau sudah terjadi namanya kuratif namanya. Jadi kita menghindar jangan sampai kena penyakit, bukan mengobati setelah. Kalau sudah sakit namanya kuratif. Kalau menghindar jangan sampai sakit namanya preventif. Kenapa demikian? Tetapi kecewanya karena bertahun-tahun ketakwaan dimana dengan takut. Ittaqullah, takutlah kepada Tuhan. Takut itu bukan preventif, takut bukan kewaspadaan. Kalau takut melarikan diri, kalau kita mendekati, ya kan begitu. Nah, kalau melarikan diri, kita akan kehilangan kehati-hatian. Karena orang lari ketakutan, dia tidak mikir ada tonggak, ada beling, ada batu, semua diterapas, diterjang semuanya itu. Tapi ketika kita mendekat, kita dengan strategi perlahan-lahan melihat jalan, ada lubang, kita menghindar. Itulah namanya cinta itu sendiri membangun preventif sesungguhnya. Itu kaitannya saja, tapi maknanya berbeda. Makanya ketika Allah mengatakan al-muttaqun itu orang-orang yang punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Nah, sehingga kenapa jadi artinya waqa itu asalnya waqa diikutkan wazan pada ifta'ala menjadi eutaqa, lalu wawunya diganti dengan ta, lalu diidghamkan menjadi ittaqa. Isim fa'ilnya adalah al-muttaqun. Artinya orang yang berhati-hati. Allah tidak akan menghukum kita ketika kita termasuk orang yang bertakwa. Apapun kesalahanmu, kalau kamu bertakwa, Allah tidak akan menuntut. Kenapa? Karena pasti orang yang bertakwa berhati-hati, terus dia melakukan kesalahan, pasti tidak disengaja. Logika kita berbicara seperti itu. Kita keluar, ternyata gelap gulita. Kita pulang lagi ngambil apa? Ambil baterai. Bawa. Kita keluar, gerimis, pulang lagi ngambil apa? Itu namanya sedia payung sebelum hujan. Ternyata ketika dikembangkan payungnya sobek. Allah tidak akan menyalahkan kita. Anda udah berhati-hati. Itu dasar nasib aja gitu. Nah, itulah makanya selanjutnya Allah mengatakan la junaha alaikum fima akhta'tum. Tidak ada dosa bagimu ketika engkau melakukan kesalahan dalam kondisi kamu berhati-hati. Aneh. Yang dosa mana? Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dosa itu kalau ada kesengajaan hatimu untuk melawan Tuhan. Itu persoalannya. Ini takwa. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhlas ya. Ikhlas itu adalah ketulusan. Tetapi ketika kata ikhlas menjadi bahasa Indonesia, maknanya berubah. Kalau ikhlas itu nggak usah bayar lagi. Kan begitu. Atau juga kita bekerja tanpa imbalan, begitu kan? Itu kan utangmu nggak bayar,
semakin melarat, jadi notanya sudah nih, udah saya ikhlasin aja deh, artinya nggak usah bayar. Itu betul dalam bahasa Indonesia. Atau kemudian kita juga ada bangunan masjid, kita nyumbang tenaga, ikut ngaduk, masang bata, itu dengan tidak minta imbalan apapun, itu memang ikhlas. Tetapi ikhlas itu sendiri pada hakikatnya bukan berarti tidak minta imbalan. Karena para nabi, para rasul sendiri, mereka adalah orang sudah di puncak tingkat keikhlasan. Para nabi, para rasul, mereka bekerja sudah pada tingkat keikhlasan. Yuk, sekarang kita lihat di Al-Qur'annya. Mereka mengatakan, Innilakum rasulun amin. Aku ini adalah utusan Allah yang dipercaya, diutus kepada kamu semuanya. Fattakullah wa ati'un, ya kan? Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah dari kamu, upahku dari Allah. Jadi ikhlas itu tidak menghilangkan harapan dapat upah ketika harapan banyak dari Allah. Jadi pada para nabi rasul masih ada harapan bayaran, tapi bayarannya dari Allah, sehingga artinya bahwa keikhlasan mereka sudah dijamin karena tidak minta imbalan dari sesama, imbalannya hanya kepada Allah saja. Itu namanya ikhlas. Tetapi saya sudah tidak pernah berharap imbalan dari Allah kok. Untuk apa saya berharap imbalan? Sebelum saya bekerja sudah diberi oleh Allah segala-galanya. Dengan badan saya yang sehat, prima. 73 tahun saya masih energik seperti orang juga bingung. Dari kemarin belum tidur saya ini. Iya kan? Dan saya masih diberi kesehatan yang luar biasa, dikasih kecerdasan otak di atas rata-rata lah. Betul nggak? Percaya nggak? Ini semuanya berapa harganya? Betapa kerdilnya jiwaku ketika aku berbuat untuk Allah masih berharap imbalan. Semua yang kulakukan tidak pernah berharap minta imbalan apapun. Yang penting aku ingin menyenangkan Allah saja. Jadi nanti ya disitulah makanya kita menuntut keikhlasannya itu. Nanti bukan itu saja, ada lagi persyaratan. Keikhlasan itu satu, yang ditanya siapa yang memerintahkan kamu, ya kan? Kemudian ketika melaksanakannya sepenuh hati apa sungkan-sungkanan, apa separuh hati. Kemudian apakah tugas itu kau kerjakan secara profesional atau asal jadi. Itu juga merupakan unsur penting dalam keikhlasan. Sekalipun tidak minta imbalan, tapi masang batanya miring, membuat orang jadi marah jadinya. Itu persoalannya. Jadi profesionalisme adalah merupakan unsur yang penting sekali dalam membangun keikhlasan. Terima kasih. Iya.